Arin mendengus saat menatap rumah barunya. Itu bukan rumah. Itu adalah Istana Lazuardi. Sebuah bangunan batu abu-abu besar yang menjulang tinggi. Dihiasi ukiran gorgoil yang tampak menatap tajam ke arahnya. Ayah, aku kan sekolah di kota. Kenapa kita harus tinggal di tempat terpencil dan menyeramkan ini? Protes Arin sambil menyeret koper bandnya. Ayahnya, Hardi, seorang dosen sejarah, tersenyum maklum. Istana ini bersejarah, Nak. Dan lihat, harganya jauh lebih murah. Anggap saja ini petualangan. Lagi pula, kamu bisa fokus belajar tanpa gangguan teman-temanmu. Arin hanya melirik ke jendela kamar tidurnya di lantai 2. Tepat di seberang sana, dipisahkan oleh halaman berumput liar, berdiri Rumah Sakit Jiwa Dharma Wacana. Bangunan itu tua, kotor, dan jendela-jendelanya yang pecah memantulkan cahaya matahari sore dengan aneh. Rumah sakit itu sudah kosong sejak insiden kebakaran besar 20 tahun lalu. Malam pertama Arin di Istana Lazuardi dihabiskan dengan kegelisahan. Ia terbiasa dengan kebisingan kota, dan keheningan di sini terasa berat, seperti tekanan udara. Sekitar pukul 1 dini hari, Arin terbangun oleh suara piano tua yang dimainkan Sumbang. Nadanya terputus-putus, seolah jari-jari yang memainkannya kaku dan dingin. Suara itu berasal dari lantai bawah. Arin segera menuruni tangga. Persis di bawah tangga ada sebuah piano yang berdebu. Karena ruangan itu gelap, ia menyalakan senternya. Begitu senter menyala, suara itu berhenti. Namun, ia melihat debu di atas tuts piano bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Arin buru-buru kembali ke kamarnya. Saat ia berbaring, matanya tanpa sengaja menatap keluar jendela. Di Rumah Sakit Jiwa Dharma Wacana, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Arin berkedip. Gadis itu menghilang. Keesokan harinya, Arin merasa dihantui. Ia terus memikirkan gadis di jendela 13. Saat pulang sekolah, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah sakit itu. Ia membuka internet di perpustakaan ayahnya. Hardi pernah mengatakan bahwa Rumah Sakit Jiwa Dharma Wacana terkenal dengan eksperimen lobotomi yang gagal dan perlakuan kasar terhadap pasien anak-anak di masa lalu. Malam berikutnya, Arin tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia menyelinap keluar, berjalan di pekarangan Istana Lazuardi menuju pagar pembatas Rumah Sakit Dharma Wacana. Ia masuk melalui pintu samping rumah sakit yang sudah keropos. Bau apek, debu, dan karat menyambutnya. Di lorong-lorong gelap, ia mendengar bunyi sepatu kulit yang berderap pelan dan bisikan-bisikan gila yang saling tumpang tindih. Arin mengikuti nalurinya menuju lantai 3. Begitu sampai, ia melihat ruangan-ruangan kecil berjejer. Pintunya bernomor. Jantungnya hampir copot saat ia tiba di kamar nomor 13. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Arin mengintip. Di dalam ada sebuah meja operasi berkarat. Dan di tengah ruangan berdiri sosok gadis berambut panjang yang ia lihat di jendela sekarang menghadapnya. Wajah gadis itu putih pucat dengan 2 luka sayatan diagonal di pelipisnya. Kamu datang. Suara gadis itu berbisik. Mereka bilang aku gila. Mereka ingin mengambil ingatanku. Tapi sekarang
kamu di sini. Kita bisa bermain peran dokter dan pasien. Tiba-tiba, Arin merasakan dorongan kuat dari belakang. Sosok pria tua berjubah putih kusam berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala. Ia mendorong Arin masuk ke kamar 13, tepat di meja operasi berkarat itu. Ini dia, Nona. Giliranmu untuk disembuhkan. Raung hantu dokter itu. Arin berusaha berontak. Tapi kekuatan hantu itu luar biasa. Ia merasakan besi dingin membelenggu pergelangan kakinya. Kamu akan cantik sekali setelah ini. Saat besi itu mulai mendekat ke pelipisnya, Arin teringat sesuatu. Musik. Ia berteriak sekerasnya, menirukan senandung sumbang dari piano tua yang ia dengar malam sebelumnya. Suara itu tampaknya menyakitkan bagi hantu-hantu itu. Hantu dokter itu mencengkeram kepalanya kesakitan. Arin menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak berhenti sampai ia kembali ke kamarnya di Istana Lazuardi, terengah-engah dan menangis. Pagi itu, Arin memberitahu ayahnya tentang semua yang terjadi. Hardy, meskipun awalnya skeptis, menjadi pucat ketika Arin menunjukkan goresan kecil dan dalam di kedua pelipisnya. Mereka pindah secepat yang mereka bisa, meninggalkan Istana Lazuardi dan rumah sakit jiwa Dharma Wacana untuk tetap berdekatan dalam keheningan yang menyeramkan.